Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel, channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang sholawat Ad-Rikni untuk kekayaan. Sejarah sholawat Ad-Rikni berasal saat ada seorang mufti di negara Sam bernama Syekh Hamid Afandi Al-Mahdi yang bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Dikisahkan Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mengamalkan sholawat Ad-Rikni akan mendapatkan semua kemudahan dan kelancaran dalam hidupnya. Sholawat Ad-Rikni juga dikenal dengan sholawat kitab, sholawat idrok, sholawat qad dokot, atau juga sering disebut sholawat Ad-Rikiyah. Penamaan yang berbeda biasanya hanya karena untuk memudahkan dalam penyebutan. Menurut Syekh Ibnu Safuddin Al-Jabbari, dengan istiqomah mengamalkan sholawat Ad-Rikni 1000 kali tiap malam Jumat hingga malam Jumat berikutnya setiap selesai sholat Isya atau jam 8 malam, insya Allah berjumpa dengan Rasulullah Nabi Muhammad dan tertunaikan segala hajatnya. Mengamalkan sholawat Ad-Rikni 333 kali setiap ba'da sholat subuh secara istiqomah, insya Allah segera terlunasi hutang dan mendapatkan rezeki yang cukup dengan mudah. Bila sedang mempunyai hutang, entah hutang kehidupan sehari-hari atau untuk hutang yang besar, misal dengan bank, amalkan sholawat Ad-Rikni atau Ad-Rikiyah ini dengan kesabaran dan istiqomah, dengan terus berusaha semampu kita, insya Allah hutang akan terlunasi. Membaca dan mengamalkan sholawat Ad-Rikni 221 kali istiqomah setiap malam sekitar jam 11 malam, insya Allah akan memperoleh kemudahan dan jalan keluar setiap mendapat masalah hidup. Mengamalkan sholawat Ad-Rikni atau Ad-Rikiyah 103 kali setiap harinya, insya Allah bisa menjadikan terbukanya mata batin, lebih peka terhadap hal-hal gaib, dan lebih terasa perasaan bila ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Mengamalkan sholawat Ad-Rikni atau Ad-Rikiyah 7 kali dalam setiap hari atau setiap ingin berangkat tidur dengan membayangkan yang menjadi hajatnya, insya Allah akan segera terkabul. Khasiat sholawat Ad-Rikni yang lain adalah bisa menghindarkan pembacanya dari kesialan hidup yang sering terjadi. Biasanya ada seseorang yang seakan-akan selalu mengalami kesialan hingga apapun yang dikerjakan seakan tidak berarti. Baca dan rutinkan sholawat Ad-Rikni 21 kali dalam setiap harinya, insya Allah bala atau kesialan hidup akan menjauh. Untuk pengobatan penyakit non-medis, misalnya kesurupan dan lainnya, bacakan sholawat Ad-Rikni atau qad dokot 9 kali, lalu tiupkan ke dalam gelas, kemudian minumkan. Mengamalkan sholawat Ad-Rikni atau Ad-Rikiyah 11 kali saat mau tidur apabila ingin bertemu dengan Rasulullah atau para wali, insya Allah terkabul. Istiqomah mengamalkan sholawat Ad-Rikni atau Ad-Rikiyah 100 kali setiap malam ketika mengalami banyak masalah, insya Allah akan mendapat jalan keluar dengan segera. Dibaca setelah sholat hajat 3 kali atau 11 kali, atau menjadikan sholawat Ad-Rikni sebagai wirid sehari-hari, insya Allah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah bacaan sholawat Ad-Rikiyah atau Ad-Rikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, kurs biadi kollat hilati Ad-Rikni
artinya rahmat dan sejahtera semoga melimpah kepadamu, wahai junjunganku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peganglah tanganku, sedikit sekali upayaku, maka temukanlah aku. Habib Syekh Ali Makkatul Mukarramah mengatakan dengan menganjurkan untuk selalu istiqomah membaca dan mengamalkan sholawat ad-rikni agar mendapat kelapangan hati dan pikiran, memiliki jiwa yang lembut, rezeki yang cukup, terbebas dari hutang, dijauhkan dari bala, bencana, dan keadaan yang serba sial dalam hidup. Sholawat ad-rikni atau sholawat ad-rikiyah bisa diamalkan setiap saat dan di mana saja sebagai wirid, atau bisa dibaca sesudah selesai sholat fardu dan sholat sunnah lainnya. Berikut adalah cara pengamalannya saat memiliki sesuatu hajat. Yang pertama, mendirikan sholat hajat. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, selanjutnya membaca surat Al-Kafirun atau Alam Nasrah. Di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, selanjutnya membaca Al-Kausar, atau bisa juga membaca Kulhu atau Al-Ikhlas, atau bisa juga membaca surat pendek lainnya yang terdapat dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Cara yang kedua, tawassul membaca Al-Fatihah untuk 1. Nabi Muhammad SAW, 2. Malaikat Muqarrabin, 3. Nabi Khidir alaihissalam, 4. Sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia dan solihin, guru atau memberikan ijazah amalan sholawat ad-rikni ini. Kedua, orang tua. Selanjutnya cara pengamalan yang ketiga, yaitu membaca istighfar 100 kali. Yang keempat, membaca tasbih atau subhanallah 100 kali. Yang kelima, membaca la ilaha illallah 100 kali atau membaca tauhid versi panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keenam, kemudian membaca sholawat ad-rikni atau ad-rikiyah sebanyak apa disesuaikan dengan kadar hajat membaca sholawat ad-rikni. Bisa 100 kali, 333 kali, 1000 kali, dan sampai 1000 kali, atau bisa membaca seperti yang sudah ditulis fadilah sholawat ad-rikni di bagian atas. Untuk menghadapi permasalahan yang berat dan mendesak, silakan amalkan sholawat ad-rikni atau ad-rikiyah di dalam suatu majelis dan membacanya sebanyak 4444 kali. Insya Allah persoalan teratasi, atau kalau memiliki hajat yang besar segera terwujud. Karena begitu manfaatnya yang luar biasa, dan sebagian menyebut karamatnya sholawat ad-rikni, seyogyanya mencari dan memohon orang alim atau guru dalam mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.